Halo, Imam di sini dan ini adalah Mi 11 Lite, smartphone mid-range terbarunya dari Xiaomi yang saya beli kurang lebih 1 bulan yang lalu dan sekarang sudah saya jadikan sebagai daily driver. Jadi pengen tahu apa aja kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini? Mari kita review bersama. Kurang lebih 1 bulan saya sudah menggunakan handphone ini sebagai daily driver saya. Awalnya saya bingung kenapa Xiaomi mengeluarkan handphone di rentang harga yang sama dengan Poco X3 NFC ataupun Redmi Note 10 Pro. Padahal ya secara fitur mereka hampir sama, bedanya saja menurut saya kalau untuk di Poco X3 NFC ataupun di Redmi Note 10 Pro itu mereka lebih unggul masalah refresh rate dan baterainya. Mungkin dari sisi ini Xiaomi pengen menunjukkan kalau ingin membeli handphone dengan rentang harga yang sama, kemudian dengan tampilan yang lebih mewah dan elegan, mungkin Mi 11 Lite ini jadi pilihan. Jadi hal yang pertama yang kita bahas yaitu masalah handling dan tampilan dari Mi 11 Lite ini sendiri. Secara overall, keseluruhan handphone ini sangat mirip dengan pendahulunya yaitu Mi 11 yang reguler. Kita lihat misalnya dari sisi posisi kamera depan, kemudian dari sisi bump kamera belakang dan logo Redmi yang menempel di handphone ini sangat mirip dengan Mi 11 yang reguler. Kemudian juga memang terdapat beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara handphone ini dan Mi 11 yang biasa, terutama dari sisi kamera. Karena untuk kamera Mi 11 yang biasa itu sudah mensupport resolusi 108 megapiksel, sementara Mi 11 Lite ini hanya mensupport kamera utama dengan resolusi 64 megapiksel. Kemudian juga kita lihat dari sisi layar. Dari layar sendiri untuk Mi 11 Lite ini masih flat. Kemudian kalau untuk kita bandingkan dengan Mi 11 yang reguler, dia sudah menggunakan layar yang curve. Oke, kalau kita lihat dari sisi handling, penggunaan, seberapa nyaman sih Mi 11 Lite ini? Menurut saya cukup nyaman, karena dengan berat yang hanya 157 gram, kemudian dengan tebal yang hanya 6,8 mm, bukan hanya menurut Xiaomi, tapi menurut saya pun ini merupakan smartphone yang salah satu yang tertipis, kemudian yang teringan yang pernah saya coba. Kemudian juga kita lihat dari sisi belakang, handphone ini sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 5 yang membuat handphone ini ya terlihat mewah, lebih mewah dari harganya sendiri. Jika kita bandingkan handphone ini hanya ada di kisaran 4 jutaan, kalau lihat dari tampilan sendiri mungkin orang pikir handphone ini ada di range sekitar 9-10 jutaan. Tapi memang salah satu kelemahan dari handphone ini mudah menjiplak sidik jari ketika penggunaan. Jadi kita harus menggunakan case bawaan atau case tambahan jika kita tidak mau handphone ini akan terlihat kotor. Kemudian kita lihat dari bagian sisi-sisi dari smartphone ini. Beda dengan pendahulunya Mi 11 yang reguler, karena untuk Mi 11 yang reguler itu sudah dilengkapi dengan frame metal untuk bagian sisi dari smartphone mereka tersebut. Untuk di handphone ini sendiri saya pikir masih menggunakan bahan dari plastik. Ya, menurut saya sih ini bagian dari Xiaomi untuk melakukan penghematan atas biaya produksi dari Mi 11 Lite ini sendiri. Di bagian kanan dari Mi 11 Lite ini ada tombol volume up dan down, kemudian di bawahnya itu ada tombol power yang sudah merangkap sebagai tombol sidik jari. Nah, dari hal ini cukup berbeda dengan pendahulunya, karena untuk di Mi 11 reguler sendiri mereka sudah menggunakan sistem sidik jari dengan sistem fingerprint in display, jadi merangkap di bagian layar utamanya. Di bagian bawah ini terdapat grill speaker, kemudian lubang USB Type-C dan slot SIM card. Untuk slot SIM cardnya sendiri kita harus pilih menggunakan dual SIM card atau salah satunya diganti untuk penggunaan memori eksternal. Di bagian atas Xiaomi nggak pernah lupa di dalam hal ini, karena saya lihat mau di mid range ataupun di flagship mereka selalu melengkapi handphone mereka dengan IR Blaster. Untuk IR Blaster sendiri menurut saya sangat mendukung ataupun sangat mempermudah saya untuk penggunaan sehari-hari, karena ketika saya ribet atau nggak tahu posisi remote itu di mana, saya dapat menggantinya dengan IR Blaster. Kalau kita bahas dari sisi performa dari smartphone ini,
Karena Mi 11 Lite ini menggunakan chipset yang sama dengan chipset yang digunakan oleh Poco X3 NFC, yaitu Snapdragon 732G. Untuk secara performa handphone ini nggak jauh beda, malahan hampir sama dengan Poco X3 NFC. Untuk penggunaan sehari-hari seperti mendengarkan musik, chatting, menonton video, kemudian bersosial media, semua kegiatan tersebut bisa langsung dilibas dan dilahap oleh smartphone ini. Kemudian juga ketika kita melakukan pengujian seperti bermain game Mobile Legends, PUBG ataupun COD, beberapa game tersebut dapat berjalan lancar di Mi 11 Lite ini. Untuk panasnya sendiri, handphone ini ya tergolong panas saja, bukan panas banget ya. Baterai dari Mi 11 Lite ini sendiri sudah dibekali dengan kapasitas 4250 mAh dan juga sudah support dengan fast charging 33 watt. Jadi untuk penggunaan sehari-hari dari pagi sampai ke sore hari, penggunaan saya masih menyisakan baterai 20-30%. Kemudian juga untuk durasi pengecasan dari Mi 11 Lite ini sendiri dari 0 sampai ke 100% itu hanya butuh kurang lebih 1 jam. Jadi lumayan cepat sih. Dari sektor kamera sendiri, Mi 11 Lite ini sudah dibekali oleh kamera utama 64 megapiksel, kemudian 8 megapiksel untuk kamera ultrawide dan 5 megapiksel untuk telemakro, serta kamera selfie dengan 16 megapiksel. Secara keseluruhan, Mi 11 Lite ini mampu menangkap gambar dengan baik, terutama untuk kondisi dengan cukup cahaya. Sementara untuk pengambilan gambar dalam kondisi yang kurang cahaya, Mi 11 Lite ini masih dibekali dengan night mode untuk membantu dalam pengambilan gambar tersebut. Baiklah, ini adalah perekaman dengan menggunakan kamera belakang dengan resolusi 4K 30 fps. Jadi kalau kita merekam dengan menggunakan kamera belakang ini dengan resolusi tersebut, untuk model stabilisasinya sendiri tidak aktif, namun untuk gambar yang dihasilkan cukup jelas dan jernih. Jadi secara kesimpulan, dengan rentang harga yang hanya 3,7 juta rupiah sampai 4 juta rupiah, saya senang dengan penggunaan handphone ini sebagai daily driver saya. Tapi terdapat beberapa pertimbangan jika kalian mau membeli handphone ini. Misalnya contoh, untuk Mi 11 Lite ini sendiri, mereka punya saingan di dalam brand mereka sendiri seperti Poco X3 NFC ataupun Redmi Note 10 Pro. Jadi kalau kalian lebih memilih refresh rate yang lebih tinggi, kemudian dengan baterai yang lebih tinggi, itu kalian dapat memilih kedua handphone tersebut. Tapi jika pertimbangan kalian yaitu dari sisi desain, kemudian dari sisi tampilan dengan performa yang sama dengan handphone tersebut, Mi 11 Lite ini bisa jadi pilihan kalian. Berikut review dari saya. Like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.